Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini kami ingin membuat video tentang tindakan pengkajian saraf kranial. Baiklah, sebelum itu kami memperkenalkan diri. Saya Rio Anggara Pratama. Saya Nurmiati. Saya Ranti Puspita. Saya Rizky Ananda. Saya Nur Hidayanti. Saya Yuli. Baiklah, itu nama-nama kelompok kami. Selamat menyaksikan. Saraf kranial adalah pesarapan yang berfungsi untuk mengatur motorik maupun menerima rangsangan dari sensoris di wajah. Seperti yang dilakukan saraf kranial ada 12. Alat-alatnya yang pertama yaitu handgraph, bak instrumen yang berisikan 2 sepasang handscoon, graf utala, pin light, reflect hammer, dan foam. Kemudian ada berisi 2 gelas air. Fase orientasi. Yang pertama yaitu ucapkan salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, identifikasi pasien dengan menanyakan nama, umur, dan alamat. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, kontrak waktu dengan keluarga. Yang kelima, beri kesempatan keluarga untuk bertanya. Yang keenam, minta persetujuan klien atau keluarga. Yang ketujuh, dekatkan alat-alat dekat pasien. Yang kedelapan, jaga privasi klien dan tutup tirai. Selanjutnya kita ke tindakan yang kedua, yaitu nervus opticus, di mana kita harus melihat apakah penginderaan pada mata klien kita dalam keadaan normal atau tidak. Dengan cara kita harus berjarak dengan klien kita sejauh 6 meter. Nah, selanjutnya kita meminta kepada klien kita untuk membuka kacamatanya. Permisi Pak, apakah boleh Pak untuk membuka kacamatanya Bapak? Kita untuk mengecek mata Bapak ya. Oke, selanjutnya Bapak tutup mata sebelah kanan. Oke, nah nanti Bapak lihat gerakan tangan saya. Nah, gerakan tangan saya ini menunjukkan ke angka berapa, Pak ya? Oke, kita mulai Pak ya. 4, 4, 3, 5, 2. Oke, kita selanjutnya ke sebelah mata yang sebelahnya ya Pak ya. Oke. Ini Pak. 5, 2, 4. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Untuk tindakan nervus opticusnya udah selesai. Kita selanjutnya ke tindakan yang ketiga Pak ya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus yang ketiga, nervus yang keempat, dan nervus yang keenam. Nervus yang ketiga yaitu adalah nervus oculomotoris, nervus yang keempat yaitu adalah nervus trochlearis, nervus yang keenam adalah nervus abducens. Nah, pemeriksaan ini meliputi gerakan bola mata dan refleks pada pupil. Baiklah, sekarang kita langsung saja pemeriksaan ke pasien. Permisi ya Pak. Baiklah Pak, saya akan melakukan pemeriksaan nervus yang ketiga, keempat, dan keenam pada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Baik, ya, terima kasih Pak. Baik Pak, nanti Bapak saya minta tolong ya ikuti arahan dari benda yang saya pegang ya Pak. Boleh Pak sebelumnya kacamatanya dilepaskan dulu. Baik, terima kasih Pak. Kita mulai Pak. Nah, selanjutnya saya akan melihat osmosis pada pupil Bapak, yaitu dengan cara direct. Nah, apabila mata pupil Bapak nanti terkena cahaya itu mengecil, berarti mata pupil Bapak baik ya Pak.
mulai. Ya, baik. Ya, baik Pak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara indirect ya Pak, di mana kita nanti saya akan melakukan cahayaan pada mata sebelah Bapak, dan nanti saya akan melihatkan apakah osmosis pada pupil yang tidak terkena cahaya ya Pak. Baiklah, kita mulai. Maaf ya Pak ya. Iya, bagus. Satunya lagi ya Pak. Ya, baik Pak. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat daya akomodasi dari pupil Bapak ya. Nah, Bapak di sini nanti Bapak ikuti ya gerakan dari benda yang saya pegang ini. Ya Pak, siap Pak? Oke, kita mulai. Nah, baik Pak. Baiklah, selanjutnya kita ke tindakan yang kelima, yaitu nervus trigeminus, di mana kita melihat kontraksi pada bagian otot pengunyah klien. Nah, bagian kita lakukan ini yaitu ada melihat fungsi dari motorik dan sensoriknya. Yang pertama kita melakukan fungsi motoriknya. Misi Pak, mohon maaf Pak ya, jadi saya akan melakukan tindakan untuk melihat kontraksi pada bagian pengunyah Bapak. Pak ya, misi Pak. Baiklah Pak, jadi saya minta tolong Bapak untuk menggigit gigi Bapak ya. Ya, nah setelah itu saya akan melihat kontraksi pada bagian musculus masseter Bapak, apakah ada kontraksi otot atau tidak. Baik, ada ya. Selanjutnya kita melihat musculus pada bagian temporal Bapak. Ya, terdapat kontraksi ya. Baiklah, selanjutnya kita ke fungsi sensorinya. Baiklah Pak, jadi untuk fungsi sensorinya Bapak akan merasakan nantinya ada rasa yang halus dan rasa yang tajam Pak ya. Nah, nanti saya akan meminta Bapak untuk menutup mata Bapak dan Bapak merasakan tajam atau halus benda yang saya letakkan di wajah Bapak Pak ya. Baiklah, sebelumnya Pak, boleh Pak untuk membuka masker terlebih dahulu ya. Oke. Nanti Bapak rasakan Pak ya, apakah tajam atau halus. Apa Pak? Halus. Tajam. 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 Halus. Halus. Tajam. Tajam. Halus. Halus. Oke. Baiklah Pak, selanjutnya silakan Bapak membuka mata Bapak, lalu membuka mulut Bapak, Pak ya. Nanti kita akan ada melakukan pengetukan di bagian dagu Bapak. Oke Pak, silakan Pak buka mata, lalu buka mulutnya. Iya. Nah, bila sakit Pak ya, nanti agak ada refleks menutup aja. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Baik, di sini saya meminta pasien untuk memejamkan mata dengan kuat dan saya mencoba untuk membukanya. Ini menandakan otot kelopak mata cukup kuat. Lalu, kita suruh pasien angkat alis ke atas, kerutkan dahinya, lalu kita lihat simetris atau tidak kanan dan kiri. Kemudian kita lihat juga lipatan nasolabial, simetris atau tidak. Menentukan mulut dan bersiul. Baik, saya akan melakukan tindakan motorik, yaitu meminta pasien untuk membedakan rasa apa yang nanti saya teteskan pada lidah Bapak. Mohon buka maskernya Pak. Buka mulut Pak. Rasa apa Pak? Asin. Yang kedua, Baik. yang ketiga, Manis. baiklah Bapak. Sekarang nervus yang ke-8 yaitu glomerulus vesticalis, yaitu ada
3 yaitu tes Weber dan tes Venn. Baiklah, ini adalah tes Weber, yaitu letakkan di dahi dan identifikasi pasien. Baiklah, Bapak apakah mendengar cukup keras? Tidak. Baik. Yang kedua yaitu tes Rine, yaitu mengantarkan suara melalui tulang dan melalui udara. Apakah cukup keras, Pak? Tidak. Baik. Yang kesembilan yaitu nervus glovalis. Baiklah, yang kesembilan yaitu nervus glovariogus, yaitu refleks menelan. Baiklah, refleks menelan. Baik, Bapak. Refleks menelan yaitu amati jakun pasien. Baik, sudah, Pak. Baiklah, apakah benar ini dengan Pak Rio? Baik Pak, di sini saya akan memeriksa nervus vagus. Saya akan melihat letak okula dan pita suara Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bisa membuka maskernya Pak? Ya, bisa. Bapak bisa membuka mulut dan mengeluarkan lidah. Terus Bapak bilang Selanjutnya, saya akan memeriksa nervus accessorius. Di sini saya akan memeriksa musculus medius dan musculus trapezius. Saya akan meminta Bapak menoleh ke arah kanan, Pak. Terus kita menekan ke arah kanan. Lalu kita melihat musculus medius ini akan terlihat akibat kontraksi. Selanjutnya kita lakukan dengan hal yang sama. Boleh menoleh ke arah sebelah kiri, Pak. Lalu kita melihat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di musculus trapezius. Kita akan melihat kondisi bahu pasien, simetris atau tidak. Normalnya bahu antara kiri dan kanan itu simetris. Namun bila terjadi paralisis, bahu akan jatuh ke salah satu sisi. Bapak bisa mengangkat bahunya, Pak? Oke, baik. Saya akan memeriksa nervus hypoglossus, yaitu mengintervasi bagian bawah lidah. Fokus pemeriksaan pada bagaimana fungsi lidah tersebut. Bapak bisa membuka mulutnya, Pak? Lidah. Jika terjadi paralisis, itu akan mengarah pada kondisi yang sehat. Oke. Fase terminasi. Yang pertama yaitu simpulkan hasil kegiatan atau tindakan. Yang kedua, evaluasi respon pasien setelah melakukan hasil pengkajian. Yang ketiga, doakan kesembuhan pasien jika non atau doakan segera sembuh. Keempat, lakukan kontrak waktu kegiatan selanjutnya. Yang kelima, akhiri kegiatan dengan salam. Yang keenam yaitu cuci tangan 6 langkah. Dokumentasi. Yang pertama yaitu tulis tanggal dan jam pelaksanaan. Yang kedua, data DS atau DO sebelum tindakan. Yang ketiga, pemeriksaan nervus kranial. Yang keempat, respon DSDO pasien. Kelima, nama dan tanda tangan pasien. Sekian dari video kami. Bila ada salah tindakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum